Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Suryaningsih Pakpahan dengan NPM 2001030078. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang desain pembelajaran jarak jauh untuk kelas 3 SMP. Mari kita simak video berikut ini. Desain pembelajaran jarak jauh, materi laporan percobaan mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9 semester ganjil oleh Suryaningsih Pakpahan dengan NPM 2001030078. Untuk materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester ganjil dimulai dengan laporan percobaan. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini, penulis mencoba menyusun desain pembelajaran yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran ini tetap memuat kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Desain pembelajaran ini disusun untuk mempersiapkan apabila belum bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka. Kompetensi dasar pengetahuan meliputi mengidentifikasi laporan percobaan, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan, sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilan meliputi menyimpulkan tujuan, bahan dan alat percobaan, dan menyusun laporan percobaan, merevisi, dan menyajikan laporan percobaan. Pembelajaran jarak jauh ini bisa menggunakan aplikasi Zoom, Webex, atau WhatsApp. Hal ini disesuaikan dengan kondisi daerah. Berikut ini desain pembelajaran laporan percobaan. Desain pembelajaran jarak jauh dengan tujuan pembelajaran. Dengan menggunakan model collaborative learning, peserta didik dapat menganalisis contoh laporan percobaan dari segi struktur dan bahasa, melaksanakan percobaan dengan langkah-langkah yang tepat, dan menghasilkan karya berupa teks laporan percobaan, merevisi, dan menyajikan dengan komunikatif, kerjasama, berpikir kreatif, dan kritis. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan tagihan yang diharapkan. Yang kedua, guru menyiapkan alternatif sumber belajar terkait materi tentang laporan percobaan. Yang ketiga, guru membuat kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Kegiatan inti untuk pertemuan kedua, yaitu 1. Peserta didik mempelajari dan mendiskusikan materi pelajaran dengan membaca buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 9. Dan yang kedua, guru memantau dan membimbing di kelompok Google Classroom atau WA Group untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaannya. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi secara klasikal, peserta didik mulai merancang percobaan sesuai dengan pilihan kelompok, meliputi bahan dan alat yang mudah dan tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya, membuat tape, mengamati tumbuhan, mencangkok, mengokulasi fenomena alam, dan misalnya membuat pelangi dan lain-lain. Untuk pertemuan ketiga, secara berkelompok, peserta didik memantapkan rancangan percobaan dengan bimbingan guru. Peserta didik mulai mengumpulkan bahan dan alat yang akan digunakan untuk percobaan. Setelah itu, lakukan percobaan. Dan yang terakhir, memvideokan percobaan mulai persiapan sampai akhir percobaan. Untuk pertemuan keempat, secara berkelompok, peserta didik menyusun laporan percobaan sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Dan peserta didik merevisi teks laporan yang sudah disusun. Untuk pertemuan yang kelima, masing-masing kelompok menampilkan karya di media sosial pilihan mereka. Untuk kegiatan percobaan bisa dibagikan di YouTube, sedangkan untuk laporan percobaan bisa dibagikan di Facebook atau Instagram. Dan yang kedua, tiap kelompok wajib mengunjungi, melihat, memberikan komentar pada karya kelompok lain. Untuk pertemuan ke-6, guru memberikan umpan balik ke semua kelompok. Dan peserta didik menyusun simpulan tentang apa yang telah mereka pelajari dan melakukan refleksi. Berikut adalah petunjuk pembuatan karya. Baiklah, demikian desain pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP pada materi pelajaran laporan percobaan. Semoga desain pembelajaran ini berguna sebagai pedoman dalam mempermudah pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Segala kekurangan pada desain pembelajaran ini dapat disempurnakan di kemudian hari.